Allah menginginkan pertemanan itu sehidup sesurga. Kawan, bawa aku ke surga. Jamaah sekalian, ingat, ketika kita mau berteman, ingat firman Allah. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang berteman di dunia saling mencintai. Teman akrab, bahasa yang diucap kita berteman sehidup semati. Ini yang mereka ucapkan. Tapi ternyata Allah tidak menginginkan pertemanan itu hanya sehidup semati. Allah menginginkan pertemanan itu sehidup sesurga. Tidak cukup sekedar mati kemudian kita lepas. Allah katakan dalam Al-Quran, Al-khillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling berteman di hari kiamat nanti mereka saling bermusuhan. Kecuali pertemanan yang mereka bangun di atas agama Allah, di atas ketakwaan. Tak seorang pun di antara kita yang menjamin diri kita itu ahli surga. Tapi minimal kita mendekati dan berusaha seperti mereka orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah dan Rasul-Nya. Para ulama mengatakan tasyabbahu fa in lam takun mithlahum tatashabbahu. Jika kiranya kalian belum seperti mereka, minimal tiru mereka, ikuti mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena meniru orang-orang yang mulia merupakan kesuksesan dan kebahagiaan. Lihat bagaimana hadits Nabi SAW yang menceritakan. Nabi mengatakan, Inna ahlal jannata idha dakhalul jannah. Sesungguhnya penghuni surga, apabila mereka telah masuk ke dalam surga, ini semua sudah masuk surga, sudah ditetapkan oleh Allah, diputuskan. Si fulan semua masuk surga. Penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka. Tapi sayangnya, penghuni surga ketika dia sudah masuk ke dalam surga, walam yajidu ashabahum, dia nggak temukan teman-temannya. Alladzina kanu ma'ahum fi khairin, yang dulu pernah bersamanya di dunia. Ingat sabda Nabi, fi khairin, dalam kebaikan. Puasa dia sama temannya, sholat malam dia sama temannya, ngaji dia sama temannya, menuntut ilmu dia sama temannya, rihlah dia untuk meningkatkan keimanan sama temannya. Dia tapi nggak temukan temannya tersebut di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, fa innahum yas'aluna anhum rabbal izzah. Kemudian teman-teman yang di dalam surga tadi, mereka bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku nggak lihat temanku. Dulu aku pernah duduk bersama mereka di kapal di daerah Takemoni. Kami pernah bareng berangkat juga bersama, ya Allah. Tapi hari ini aku nggak temukan dia, ya Allah. Wa yaqulun ya Rabbana ikhwanana. Mereka berkata, ya Allah, teman-temanku ya Allah, dulu kami pernah bersama mereka ya Allah. Ketika di dunia kami sholat bareng, kami puasa bareng, kami melakukan kebaikan-kebaikan bersama. Tapi hari ini ketika kami sudah masuk surga, kami nggak lihat dia. Di mana dia? Allahu Akbar. Maka Allah Azza wa Jalla katakan kepada mereka, idhabu antum ila nar. Kalian pergi ke neraka. Dan Allah Maha Mampu. Allah lindungi tubuh orang-orang penghuni surga ketika masuk ke dalam neraka agar tidak dijilat oleh api neraka. Untuk apa mereka masuk ke dalam neraka?
liyukhriju man ta'rifunahum fid dunya, agar kalian bisa mengeluarkan orang yang dulu pernah kalian kenal ketika di dunia. Kemudian jemaah sekalian, orang-orang yang penghuni surga, mereka berangkat ke neraka. Kemudian mereka mencari orang yang dulu pernah mereka kenal ketika di dunia. Sampai akhirnya mereka menuntun orang-orang tersebut. Ada yang sudah hangus, ada yang terbakar hanya tertinggal bagian setengah badannya. Ada yang terbakar hanya tertinggal pahanya, terbakar hanya tertinggal lututnya, tapi dia masih kenal dengan fisik temannya. Digandeng temannya tersebut sampai keluar dari surga, sampai keluar dari neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla berikan mereka air kehidupan sehingga mereka hidup kembali seperti manusia utuh. Kemudian mereka masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Hasan Al-Basri mengomentari hadis tersebut. Beliau katakan, "Istakthiru minal asdiqa'il mu'minin." Kalian tuh hendaknya perbanyak kawan di dunia, kawan yang soleh di dunia. Fa innahum lahum syafa'atun yaumal qiyamah, karena mereka akan memberikan pertolongan untuk kalian nanti di hari kiamat. Kalau kita dari Langsa ke Takemo jalan sendiri, itu rasanya nggak enak, kurang nikmat. Kita berjalan di jarak yang dekat saja sendiri, itu rasanya kurang nikmat. Maka kita butuh pendamping, butuh teman. Dalam perjalanan tersebut, walaupun perjalanan itu sulit, ada badai, ada ombak, ada rintangan, itu lebih ringan untuk kita lewati. Karena siapa? Setelah taufik dari Allah, karena temannya. Mungkin dia jatuh, temannya akan membangkitkan lagi. Mungkin mobilnya mogok, temannya balik semua. Balik temannya. Untuk apa? Ini kita berangkat bareng, maka kita harus sampai balik. Jadi perjalanan kita bukan hanya perjalanan dunia. Kita berangkat bareng jamaah. Di dunia ini kita harus sampai surga bareng. Kalau kita berangkat di dunia ini kita bareng-bareng jamaah, kita harus bisa sampai surga bareng-bareng. Jadi pertemanan kita nggak berhenti di dunia. Ihmil akhaka ilal jannah, bawa temanmu ke surga. Ini pertemanan kita sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, mengomentari hadis tersebut, beliau katakan, "Illam tajiduni fil jannah." Wahai saudaraku, wahai teman-temanku, kalau kalian gak temukan aku di surga, maka cari aku. Cari aku. Minta kepada Allah dan tanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku dulu pernah berteman dengan fulan. Aku pernah bersamanya ya Allah. Kami ngaji bareng ya Allah di tempat fulan dan fulan. Kami pernah sholat bareng ya Allah di masjid fulan dan fulan. Kami pernah puasa bareng ya Allah. Kami tahajud bareng ya Allah. Sekarang aku gak temukan dia di surga. Karena rahmat Allah kepada kita, sehingga kita bisa duduk bareng di sini. Dan harapannya duduknya kita bukan hanya di kapal ini, tapi juga nanti kita duduk di Firdaus A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Absyir, kabar gembira untukmu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau katakan, demi Allah, sesungguhnya aku pernah mendengar dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati, wajib dia mendapatkan kecintaan. Al-mutahabbina fiyya, orang-orang yang cinta, cintanya bukan karena bisnis, cintanya bukan karena ormas, cintanya bukan karena organisasinya, bukan karena pernah menjadi teman sekolah, bukan pernah menjadi angkatan, bukan. Wajibat mahabbati, dia pantas mendapatkan kecintaanku.
al-mutahabbina fiyah. Orang yang cintanya karena Allah. Nah, teman yang baik adalah teman yang mau meluruskan kita saat kita keliru, saat kita jatuh dalam kesalahan. Makanya di antara nasihat besar dari Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5. Yang pertama, qiraatul Quran bitafakkur. Kita baca Quran dengan mentadaburi kandungan maknanya. Wa khala'ul batat. Kita mengosongkan perut, mungkin bisa dengan puasa. Wa qiyamul lail. Melakukan sholat malam. Wa tadarru' inda sahur. Kita banyak berdoa, memohon kepada Allah di waktu manusia pada tidur, di waktu sahur. Dan yang terakhir, mujalatus salihin. Mujalasatu as-salihin. Duduk bersama orang-orang saleh. Dengan demikian kita akan terciprat kebaikan dan kesolehan. Harapannya jemaah kita duduk di sini tidak lain kecuali karena Allah. Mungkin ada orang di antara kita Allah lapangkan padanya rezekinya. Dia berbagi dengan temannya. Dia lebih butuh dikasih. Berbagi hartanya. Kemudian yang lain mungkin gak punya harta. Dia berbagi handphone. Berbagi semua itu karena Allah saja. Maka mereka semua mendapatkan kebaikan yang disebutkan oleh Mu'adz ibn Jabal yang beliau mendengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah sekalian, kita ini berteman. Pertemanan kita jangan sampai hanya berpayungkan SNN. Jangan hanya berpayungkan nama, ormas, dan organisasi kita. Jangan. Kalau kita mau berteman, ingat lagi firman Allah Azza wa Jalla, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin.